Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan menampilkan presentasi mengenai Web 2.0. Sebelum memasuki materi, ada baiknya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yosi Ricardo Sitepu, yang kedua ada Gunawan Syarulhaj, yang ketiga ada Ayu Shelia Fernanda, yang keempat ada Indira Kurniawati, yang kelima ada Rizky Andi Nasari, dan yang terakhir ada Jebriana Ali Mamuwada. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kalian pasti tahu situs-situs web seperti YouTube, Facebook, Google, dan lainnya. Nah, teman-teman, situs-situs web yang telah disebutkan tadi merupakan contoh dari penerapan dari teknologi 2.0. Sebelum memasuki pengertian web 2.0, alangkah baiknya kita mengerti apa itu web. Web adalah suatu ruang informasi di mana sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut dengan Uniform Resource Identifier. Web atau lebih dikenal dengan sebutan web merupakan dokumen yang ditulis dengan format HTML yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui web browser. Semua publikasi dari web tersebut dapat membentuk sebuah jaringan informasi yang sangat besar yang dapat diakses dengan menggunakan internet. Setelah mengetahui pengertian dari web, kita dapat menyebutkan apa itu Web 2.0. Web 2.0 disebut sebagai suatu generasi kedua dari layanan berbasis web dalam dunia komputer yang dijalankan langsung di atas internet sebagai platformnya. Web 2.0 adalah layanan jaringan sebagai platform yang menjangkau semua perangkat yang terhubung ke internet. Web 2.0 adalah aplikasi program yang memanfaatkan keunggulan yang dimiliki platform. Aplikasi yang memberikan layanan terus-menerus dengan selalu memperbarui kualitas perangkat lunak dan layanannya dengan maksud agar semakin baik dan semakin banyak orang yang menggunakannya. Mengambil dan mencampur data dari berbagai sumber termasuk pengguna individu sambil menyediakan sendiri data dan layanan dalam bentuk yang memungkinkan pengguna oleh orang lain, menciptakan efek jaringan melalui prinsip partisipasi dan melampaui metafora web 1.0 untuk memberikan pengalaman yang banyak dari pengguna. Teknologi 2.0 dirancang untuk penggunaan sehari-hari oleh konsumen. Layanan ini sebagian besar gratis dan dibuat untuk pengguna agar dapat berbagi foto, pemikiran, kontak, dan minat. Orang-orang mendapatkan manfaat pribadi dengan menggunakan keakraban komunitas dan bersosialisasi. Terus, apa saja sih ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh Web 2.0? Yuk simak penjelasannya. Ciri dan karakteristik Web 2.0. Ciri yang pertama dari Web 2.0 yaitu merupakan suatu web platform yang memungkinkan penggunanya dapat mengakses web ini kapanpun dan dimanapun pengguna berada. Karena web ini telah terinstal dalam internet sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga akan sangat memudahkan pengguna dalam memanfaatkannya. Yang kedua yaitu adanya kolaborasi pengetahuan. Kolaborasi pengetahuan merupakan upaya untuk memunculkan berbagai pengetahuan dari para penggunanya yang kemudian di-share kepada banyak orang. Nah, contohnya seperti penggunaan Wikipedia. Wikipedia sendiri merupakan ensiklopedia online yang memperbolehkan semua orang untuk membuat dan mengedit artikel. Kemudian ciri yang ketiga ialah data yang kuat dan unik merupakan kekuatan aplikasi Web 2.0 yang terletak pada data. Aplikasi-aplikasi internet yang berhasil selalu didukung oleh basis data yang kuat dan unik. Contohnya seperti Google, yang mempunyai kekuatan pengumpulan dan manajemen data halaman-halaman web di internet. Contoh lainnya seperti Amazon, yang mempunyai kekuatan pengumpulan data-data buku sangat lengkap. Kemudian contoh lainnya seperti pada GPS yang mempunyai kekuatan. Apa
keunggulan Web 2.0 dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Menurut Tim O'Reilly, Web 2.0 adalah revolusi bisnis di industri komputer yang disebabkan oleh penggunaan internet sebagai platform dan merupakan suatu percobaan untuk memahami berbagai aturan untuk mencapai keberhasilan pada platform baru tersebut. Salah satu aturan terutama adalah membangun aplikasi yang mengeksploitasi efek jaringan untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengguna aplikasi tersebut. Kemudian tujuan dari Web 2.0 adalah Brave dan Bright. Era Web 2.0 tidak lagi membutuhkan orang serius yang hanya berkutat sendiri di ruangan tertutup atau laboratorium untuk membuat teknologi baru yang dipercayai agar membuat dirinya menjadi terkenal. Tapi era ini lebih membutuhkan orang untuk saling berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman, atau lainnya sehingga terbentuk komunitas online yang besar yang mampu menghapuskan sifat-sifat individu. Web 2.0 tidak hanya terbatas pada jaringan sosial seperti MySpace, Friendster, atau Facebook, tapi masih banyak aplikasi Web 2.0 lainnya seperti aplikasi bagi user untuk saling berbagi. Contohnya seperti berbagi gambar, video, slide presentasi, lagu atau file seperti Flick, Photobucket, YouTube, SlideShare, Napster, atau Indowebster. Ada pula aplikasi yang mendukung agar setiap user dapat berbagi bookmark dan memberikan peringkat seperti Delicious atau Dig. Terdapat komponen Web 2.0. Sejumlah teknologi terbaru dipakai untuk menunjang fungsi yang dimiliki oleh aplikasi Web 2.0. Salah satunya teknologi tersebut adalah Ajax, teknik kode skrip jaringan yang mampu mengubah wajah web. Meskipun terbilang baru, Ajax mampu menjadi pendekatan yang sangat populer untuk membuat konten yang kaya, seperti halnya desktop untuk pengguna. Kekuatan Ajax dapat dinilai dengan melihat aplikasi seperti Google Maps dan Netflix, yang dianggap sebagai rich internet application. Contoh dari Web 2.0 yaitu ada blog, jejaring sosial, dan juga hosting. Blog merupakan bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urutan isi terbaru dahulu sebelum diikuti isi yang lebih lama, meskipun tidak selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut. Contoh dari situs layanan blog sendiri yaitu ada WordPress dan juga Blogspot. Kemudian terdapat situs jejaring sosial yang merupakan aplikasi yang dapat memungkinkan pengguna untuk terhubung menggunakan profil pribadi atau akun pribadi lainnya. Adapun contoh berbagai situs jejaring sosial seperti Friendster, Facebook, Foursquare, MySpace, Twitter, dan yang lainnya. Kemudian terdapat pula hosting. Nah, hosting atau yang seringkali kita sebut sebagai web hosting merupakan sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. File website yang disimpan pada hosting berupa video, gambar, email, skrip, aplikasi, dan database. Demikian seputar Web 2.0. Semoga membantu.